Jadi hidup ini kan sebenarnya kompetisi. Ya. Ya kita mayoritas, tetapi kalau kita tidak berkualitas, kan kita tersingkir juga kan gitu kan. Jadi omongan saya itu artinya apa? Artinya kita harus bisa menjawab tantangan-tantangan zaman gitu. Kita harus berkualitas dalam arti pendidikan kita, ya, dan sebagainya, kehidupan kita dan juga karakter kita gitu. Yang karakter yang saya maksud ya kita tunjukkan kita ini manusia Pancasialis itu tunjukkan dan kehidupan yang kita punya pendidikan yang cukup gitu kan, sehingga kalau ada peluang-peluang apakah itu jabatan struktural, apakah itu dalam bisnis, kita mampu bersaing. Assalamualaikum, salam damai sejahtera kepada rekan-rekan sebangsa setanah air. Kembali bersama kami di FSTBN Channel, saya Dani, yang kali ini kami diundang di tempat yang luar biasa. Kami bertemu dengan orang yang luar biasa. Beliau adalah seorang pejuang, di mana tercatat 5 presiden sudah beliau terpakai semuanya. Jadi pengalamannya sangat luar biasa yang bisa kita gali. Beliau juga banyak, nanti kalau disebutin satu-satu, kita berada di Museum Bang Yos, disebutin satu-satu mungkin bisa habis hanya untuk menjelaskan tentang penghargaan dan juga jasa-jasa beliau. Pagi ini saya berterima kasih bisa hadir di tempat yang sangat luar biasa juga pada pemilik tempat ini dan juga sebagai tamu. Izinkan saya untuk memperkenalkan seorang legend, bagi saya sih legend ini. Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Tapi relatif sedikit ya, saya mengabdi di era 6 presiden. Ya. 6 presiden? Karena waktu 5 gubernur 5 presiden, nah setelah jadi gubernur kan masuk kabinetnya Pak Jokowi juga sempat, walaupun tidak lama. Gitu. Benar. Jadi Bapak Sutioso ini dari Orde Baru, Orde Reformasi juga, ini luar biasa. Sampai juga zamannya Pak Jokowi masih menjabat sebagai Kepala BIN. Luar biasa, ini kita akan bincang-bincang banyak, Pak. Kita dari generasi muda, dari Forum Silaturahmi Bumi Putra Nusantara, banyak yang ingin kami gali nih, Pak. Pengen bagi-bagi pengalaman ya. Lah, iya. Gitu. Memang pengalaman harus dibagi-bagi, nggak boleh disimpan sendiri. Dan kami datang ke tempat yang tepat. Iya, dan museum ini juga sebenarnya bagi pengalaman untuk anak-anak muda gitu. Iya, Pak. Ini kan biografi isinya. Ini harus tahu, Pak, justru ini anak muda. Saya jujur, saya ini pertama kali, maaf Pak, saya datang ini pertama kali, saya lihat ini luar biasa semuanya. Dan ini sejarahnya Pak. Iya. Ya dari kecil sampai sekarang itu ceritanya itu. Dari kecil dalam bentuk diorama dan foto-foto lah gitu. Saya lihat dari pertama Bapak juga di desa gitu ya, di desa. Terus ini saya perhatikan pertama kali saya datang itu luar biasa. Memang ini akan bisa jadi motivasi juga. Jabatan saya terakhir di pemerintahan ya ini di BIN. Di area ini adalah di Badan Intelijen Negara. Ini jabatan terakhir ya. Bapak pernah jadi Pangdam Jaya, ya Pak. Terus gubernur 2 periode, gitu, 97 sampai 2007. Itu di masa-masa yang luar biasa juga ya, peralihan Pak ya? Iya, yang masa sulit lah, sulit. Masa sangat sulit. Karena itu ditandai presiden bolak-balik ganti, itu artinya negara kita lagi nggak baik-baik amat itu. Dan beliau masih terus ada di situ, mendampingi terus. Berarti kan kepercayaan dari pemerintah terhadap beliau begitu besar. Gitu. Nah ini yang akan kita gali nih. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin bagi kami sebagai generasi muda yang tentunya Pak, ya kami pewaris, gitu, pewaris dari apa yang Bapak sudah torehkan hari ini, kita akan tanya-tanyakan. Gitu.
kita ingat nih buat yang saya refresh, Pak Bapak ini justru yang menggagas dan membuat JIC, Pak ya, Jakarta Islamic Center. Nah, itu dari zamannya Pak Sutioso juga. Bahkan yang belum tahu Transjakarta. Nah, Transjakarta gagasannya busway hari ini dari Pak Sutioso juga. Hari ini yang lagi rame itu JIS, Jakarta International Stadion. Sebenarnya itu gagasan Bapak juga awalnya, Pak ya. Cuman saya yang membebaskan lahannya. Nah, lahannya itu di BMW itu Pak Sutioso yang bebaskan. Memang saat itu di akhir-akhir masa ini, Pak ya. Ya masa sulit. Anggaran juga sangat terbatas. Kepercayaan investor kepada Indonesia, khususnya Jakarta juga belum pulih ya. Akibat kerusuhan yang begitu hebat. Bulan Mei tahun 98 itu panjang untuk recovery-nya, itu perlu waktu yang panjang, dan saya mengalami masa-masa itu gitu. Dan itu diselesaikan nilainya plus itu, luar biasa. Nah, itu kami berterima kasih terhadap apa yang sudah Bapak torehkan. Baik Pak, kita ke topik pembahasan ini terkait sama Bumi Putra, gitu, karena kami memang hadir di sini mensuarakan tentang Bumi Putra juga. Banyak hal yang mau kita tanyakan nih. Pertama ya, karena Bapak di TNI, gitu dulunya sewaktu di TNI, ya bagaimana nih peran Bumi Putra atau pribumi ya, gitu biasa katakan gitu, sebagai untuk mendukung TNI nih dalam permasalahan-permasalahan terorisme, separatisme, ya kan, kekuasaan-kekuasaan yang ingin memecah belah bangsa ini. Dalam konteks itu bagaimana nih peran kita seharusnya? Ya, Pak. Ya, kalau kita bicara masalah pribumi itu kan dipastikan golongan mayoritas, betul nggak? Kan ya gitu. Artinya secara sadar kita harus paham bahwa yang mayoritas ini harus memberikan kontribusi yang besar terhadap negara ini di semua lini lah. Semua lini. Bisa dilakukan. Nah, kalau bicara masalah misalnya bidang terorisme, menanggulangi terorisme gitu ya. Terorisme ini kan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Ya. Karena menimbulkan korban tidak pandang bulu. Tidak pandang. Gitu ya. Misalnya seseorang tokoh VIP yang diincar dan sekitarnya banyak orang, dia nggak peduli. Mati semua yang di sekitarnya nggak peduli kan. Itu kan kejahatan luar biasa. Yang tidak ada kaitannya dengan tokoh yang dia incar gitu kan. Ini contoh-contoh kan. Dan aksinya itu sangat dahsyat, mengejutkan, dan sulit untuk ditebak. Itulah. Dalam konteks inilah maka masyarakat itu bisa memberikan kontribusi yang gampang ya, tetapi sebenarnya amat bermanfaat itu adalah informasi. Gitu. Informasi seperti apa? Informasi saat melihat sesuatu yang janggal, yang tidak lazim. Contoh sederhana lah. Yang sudah terjadi itu misalnya bom Bali, misalnya kan, itu kan dahsyat itu. Dahsyat. Korbannya luar biasa, dalam negeri, luar negeri, kayak gitu, dan nama kita jadi amat buruk ya, padahal itu adalah destinasi wisata yang andalan kita, kan, nomor satu lah. Di Indonesia. Itu. Jadi terorisme itu teroris sebelum melakukan aksi itu kan ada persiapan. Di antara menyiapkan bom ini kan dirakit, itu dipasang di satu rumah kontrakan, gitu loh. Nah, setelah kejadian ya udah korban bergelampangan mati. Ya untuk diketahui masyarakat ya, korban yang meninggal gitu ya sudah meninggal, mau apa lagi kan ya. Tetapi yang cacat seumur hidup, misalnya buta, ya kakinya buntung, itu tidak sedikit. Itu kan menderita seumur hidup dia kan, gitu kan. Nah, contoh gitu ya. Nah, saat direkonstruksi, ya direkonstruksi itulah dilacak itu terus ketangkap kan, direkonstruksi gimana tuh. Jadi dia mengemasnya di rumah kontrakan di mana dikepung rumah-rumah penduduk biasa. Nah, barulah mereka ngomong, aku dari dulu sudah curiga gitu. Orang kok
nggak pernah keluar, tutupan aja kalau sibuk malam hari, telat tuh ngomong kayak begitu. Ngerti ya, paham ya? Padahal begitu ngelihat kejanggalan itu langsung lapor gitu, ini bisa dicegah kan. Ditangkap lebih awal sebelum beraksi. Ini contoh, hanya satu contoh. Aksi di Jakarta yang meledakkan di Kuningan itu rencananya kan kedutaan Australia, terus hotel yang di Kuningan juga. Itu semua sama. Cuman persiapannya di daerah Bekasi gitu. Setelah direkonstruksi baru bergumam begitu, nggak ada artinya. Nah ini supaya dicatat. Nah oleh karena itu saat saya gubernur terjadi serang-serang terus itu, saya memberikan buku panduan untuk masyarakat. Buku panduan untuk mengenali aksi-aksi terorisme itu atau hal-hal yang janggal itu tadi kan, yang tidak lazim tadi. Supaya masyarakat aware gitu, kayak gitu itu jangan diam aja, cepat laporkan kepada aparat gitu. Nah, ini contoh. Bagaimana sekarang misalnya membantu masalah penanggulangan separatis ya, yang jelas dan masih gres gitu ya. Itu ada di Papua lah kejadiannya. Sebenarnya saya sebagai rakyat seperti yang lain juga ya, capek lihat tayang-tayang berita seperti itu ya, bolak-balik yang digotong mayat itu TNI, Polri ya, petugas medis ya, pekerja yang bikin jalan gitu kan ya, rakyat biasa gitu kan capek kita melihatnya kayak begitu kan, karena itu berlarut-larut sekian lama biasa. Nah dalam konteks ini sekali lagi, apa sih yang bisa dibantu Bu masyarakat pribumi? Kalau pribumi di Papua kan berdaya orang Papua asli kan, kita maksudnya kan. Ya itu kan pasti saudara-saudaranya juga yang di atas itu kan, misalnya kan. Bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada yang bersangkutan. Karena kelompok itu dibandingkan dengan rakyat Papua, apalagi Indonesia secara keseluruhannya itu amat kecil lah gitu ya, tetapi beritanya kan amat besar sampai mana-mana. Apalagi penyanderaan itu menyangkut warga asing yang disanderakan, pilot Susi Air itu kan warga asing. Nah di sini lah. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya tadi bicara soal Pancasila misalnya, ya tunjukkan keteladanan kita bahwa kita bukan hanya ngomong saya Pancasialis, bukan lagi itu. Tapi kehidupan sehari-hari menunjukkan dia masyarakat Pancasila. Apa sih itu? Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bersatu dalam kebinekaan. Misalnya kita selalu mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan hal-hal dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu artinya ya kita yang termana kalau kita punya kenapa kita nggak ada orang susah kenapa kita nggak bantu gitu lah. Ya, jadi bukan hanya di mulut aja ngomong saya Pancasila, tapi kehidupan sehari-hari itu menunjukkan dia manusia Pancasila gitu. Itulah contoh-contoh bagaimana pribumi ini bisa memberikan keteladanan. Terutama yang paling menonjol itu ya jangan ada merasa mendominasi gitu. Bahwa aku mayoritas gitu, jadi harus dominan. Tidak ada dominasi mayoritas terhadap minoritas, itu tidak ada. Negara ini tidak akan pernah aman dan kita akan berkelahi terus kalau seperti itu, karena kita diciptakan Allah negara yang memang sangat beragam. Ya, etnis, yang saya tahu etnis ini kan, etnis yang saya maksud kan Tionghoa, ya Arab, ada Pakistan, ada India. Kalau suku, wah nggak cukup. Jari kita ini kan ratusan mungkin ribuan nggak ngerti lagi sebetulnya. Belum kita bicara perbedaan adat istiadat, budaya, belum bicara lagi perbedaan masalah agama gitu kan. Dan itu hanya ada di Indonesia. Ya alhamdulillah saya sudah puluhan negara pernah saya kunjungin kan, ya nggak ada negara yang mirip dengan kita. Nah ini keragaman itu bisa menjadi titik lemah kalau kita tidak bisa menyatukannya gitu, dan itu harus peran pribumi yang mayoritas itulah yang memberikan teladan. Kalau bersatu jadi kekuatan. Iya, itu beneran dahsyat kalau bisa bersatu. Sudah dikasih contoh kan,
Waktu kita secara sporadis melawan penjajah Belanda ratusan tahun nggak pernah berhasil. Tapi saat disponsori pemuda, ya dengan Sumpah Pemuda di Jakarta, ya yang perbedaan-perbedaan suku, agama, berbeda ini bersatu situ berembuk, akhirnya menjadi kekuatan yang luar biasa dan seperti mustahil ya, kekuatan angkatan bersenjata mereka ini, penjajah ini sangat modern dan terorganisir rapi gitu ya, modern untuk zaman itu ya artinya ya. Dan kita hanya pakai bambu runcing aja, tapi itu kenyataan jadi kekuatan dasar karena nyatanya kita menang. Karena persatuan itu ya. Karena persatuan itu jadi kunci kita pada saat seperti ini. Oleh karena itu pemimpin di Indonesia ini di tingkat manapun itu ya tingkat lurah sampai katakan kepala negara gitu, itu harus dia memang mempersatu jiwanya itu gitu. Nah, aku memberikan contoh lah. Saya jadi gubernur DKI itu sadar inilah Indonesia miniatur Jakarta itu. Pusatnya. Kan anehnya Indonesia kan sudah saya katakan beragam kan. Ya. Perbedaan-perbedaan yang saya sudah utarakan. Nah itu secara mini ada di Jakarta. DKI, gitu. Ya. Oleh karena itu saat saya jadi gubernur, saya ini Muslim orang Jawa. Saya harus dipandang oleh orang Batak, oleh orang Papua, oleh Ambon bahwa saya gubernur mereka juga. Saya di mata orang Kristen, orang Konghucu, mungkin orang Buddha, Katolik, saya juga gubernur mereka. Gitu. Oleh sebab itu, ini contoh yang sederhana saja. Kalau ada undangan paguyuban kumpul, ya, ada undangan perayaan agama, gitu, saya nggak pernah absen, pasti tidak saya datang untuk menciptakan kesatuan. Suatu kondisi yang selalu kondusif. Gitu, dari keberagaman. Sehingga pada saat-saat tertentu saya ngomong begitu, mereka nurut kan. Nurut karena, oh itu juga gubernur saya, walaupun dia bukan orang Jawa, dia bukan orang Muslim. Ya. Itu kenanya gitu. Jadi, ya susah ya kalau kita secara kepemimpinan itu kan, leadership is the art gitu kan. Dia bukan ilmu saja, tapi dia adalah seni. Seni kepemimpinan. Oke, baik Pak, itu memang hari ini Indonesia itu benar-benar beragam gitu kan, permasalahannya pun beragam. Gitu. Nah, yang kita lihat di kacamata kita lihat di masyarakat gitu kan, yaitu tadi ada separatis, ada terorisme, ya kesannya seperti oh ini yang ingin memecah gitu. Nah, banyak juga sampai isu yang terakhir Bapak sempat viral juga itu kan masalah TKA tenaga asing yang dari khususnya dari Cina. Khususnya, ya. Nah itu apakah itu juga akan jadi threat atau ancaman atau bagaimana cara nyikapinnya juga gitu terhadap hal-hal tersebut? Ya sekali lagi ya, saya orang intelijen dan saya memang lama bekerja sebagai intelijen. Gitu. Kalau intelijen itu kan diantaranya di pikirannya, selalu mengantisipasi gitu ya. Ini ada indikasi seperti ini, jadi kira-kira akan terjadi apa nanti? Ini namanya deteksi dini. Nah, supaya tidak terjadi, maka harus ada cegah dini. Omongan saya maksud seperti itu. Jadi kan satu saat ada orang komentar di sekitar kita, Bang, jangan salah ya. Tenaga kerja Indonesia yang kerja di negara asing, negara lain itu 11 juta. Nah, tenaga kerja Cina itu kalau dihitung berapa sih gitu, berapa ribu kan? Yeah. Itu nggak bisa dibandingkan apple to apple seperti itu. Kita pergi ke luar negeri karena di sini tidak ada kerjaan yang cukup. Yeah. Ya kan, rakyatnya banyak kan kerjaannya banyak, kerjaannya tidak cukup. Nah, di luar negeri ada kerjaan yang orangnya tidak ada. Gitu kan. Semisal pembantu, di sana itu, di luar negeri itu namanya suami istri itu kan, aku kan pernah di Australia misalnya ya, sekolah di sana ya. Jadi teman saya itu, tentara juga kan, gitu. Kalau pagi itu udah kosong aja rumah itu. Dia sekolah kan, istrinya kerja, anaknya sekolah, gitu itu. Nah kan, siapa yang ngurusin itu nanti kan? Nah, nggak ada pembantu kan artinya kan. Ada kerjaan sebenarnya kan. Nah itu datanglah kita yang bisa mengerjakan itu gitu. Nah nggak ada kerjaan,
Terus ada investasi nih, investasi kerjaan dong, harusnya kan. Misalnya investasi di tambang, gali tambang, nyopir, masak, apalagi banyak lagi, Banyak. security, itu kan kerjaan. Ya. Tetapi justru ini diisi orang asing itu tadi. Kan nggak bener dong, kan gitu kan. Iya, satu sisi kita ngirim Di ke mata sono. saya, mungkin di mata pembuat kebijakan mungkin bener, tolong dijelasin itu saja kan. Karena ini kita mikir gini loh, kan mengandai-andai ya, misalnya kamu jadi Jinping, gitu, Jinping presiden Cina, Ya, Xi Jinping. tahu nggak penduduknya 1,5 miliar, kalau nggak salah saya ya, 1,5 miliar. Bayanginnya gini ya kamu ya, kita sekarang ini 272 jutaan aja, sudah setengah mati ngurusnya. Ini 1,5 miliar loh. Kekayaannya Enam kalinya. seberapa sih Cina itu kan gitu kan. Ngurus kayak begitu itu bayangin nggak kamu? Makannya, sandangnya, papanya, tempatnya, tempat kan ada tempat sekolahannya, apa hospitalnya dan lain sebagainya. Itu nyaris tidak mungkin. Makanya yang paling mudah adalah mengizinkan atau kalau bisa mendorong orang untuk keluar negeri kan. Karena di sana banyak kerjaan, masih tempat kan. Masih banyak tempat. Nah, termasuk Indonesia. Lah masalahnya di sini banyak ada kerjaan, tetapi juga orang yang cari kerjaan juga banyak. Kan nggak pas dong kalau tempat kita. Kalau di tempat lain mungkin silakan ke Amerika sana. Iya, iya, iya. Gitu kan, ada kerjaan, orangnya nggak ada lah gitu. Ini ada kerjaan, orangnya banyak, orangnya butuh kerjaan datang juga kan di gitu, iya kan. Masih ngambil Kan dari luar. sederhana saja cara saya berpikirnya kan sebenarnya Iya. juga mudah dipikir oleh orang lain kan, mudah oleh orang lain. Kalau saya tuduh rasis yang ini bukan. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa juga ada di sini. Mereka juga ada yang banyak yang berjasa. Nenek moyangnya dulu ikut berjuang sama kita. Iya. Beda dengan TKA yang datang ini tadi. Dan mereka lihat aja lah yang datang tuh anak-anak muda, orang gagah. Karena mereka pasti sudah mengalami milisi namanya kan, wajib militer. Oke. Jadi punya kemampuan apa begitu. Iya. Nah kalau mereka nanti nggak pada pulang terus bertambah aja terus dia juga akan beranak pinak di sini, kan artinya kan bisa jadi mayoritas satu saat. Suatu saat biasanya. Ya nggak tahu nak cucu kita nanti kan ya, tetapi kan lebih baik aku ngomong sekarang, memperingatkan sekarang. Iya, betul. Berarti harus ada regulasi yang jelas terhadap Iya, betul itu. seperti apa. Karena Ya. ya tadi sebenarnya kami sebagai generasi muda juga harus mulai concern gitu. Kita semua kan kita ya termasuk tadi kata-kata bijak Bapak gitu yang telah tersampaikan, ya kita berpikir kan gitu. Kita bagaimana untuk menyikapi itu. Investasi membawa uang kan ya untuk mengerjakan proyek di sini, membuat tenaga ahli yang kita belum punya, itu wajar saja. Tapi membawa pekerja menurut saya tidak pas. Menurut saya, ini sekali lagi menurut saya Ya, belum tentu. ya. Karena memang Pekerja kasar loh ini maksudnya. ini by analisa ini, gitu kan. Terus apa namanya, terus ditayangkan gitu kan. Kalian pernah lihat nggak apa orang lagi bangun listrik gitu kan, gantung, wah nggak kalau makan di atas di udara gitu itu kan. Itu kan drama saja, nggak ada di sini. Coba tunjukkan aku mana yang ada kayak gitu. Iya. Seakan-akan kalau gini orang Indonesia ada yang mau nggak gitu kan. Itu kan kita cuma ditipu-tipu aja dengan tayangan itu. Iya. Dan itu banyak yang kena gitu Mbaknya. Ya kalau aku dikebukin sana ke sini, aku niat saya baik. Kenapa aku mesti takut dikatakan itu? Ya. Tapi saya mau. Kejadian di Moro, mana itu? Moro Tali ada apa sorry ya, namanya apa sih ini? Yang kemarin perkalian sampai ada yang mati itu loh. Morowali. Morowali. Kan sudah ada kejadian di Morowali kan. Itu kan harusnya sebagai peringatan kita. Ya. Kenapa terjadi itu? Itu kecemburuan sosial udah jelas. Pasti ada itu. Iya benar. Gitu. Tapi ini justru enggak kok Pak. Yang dukung juga banyak. Gitu kan. Yang memang oh iya benar akhirnya tersadarkan karena kita memang butuh. Oh iya, banyak sekali lah yang ada. Ya. Jadi enggak apa justru yang hal yang kayak gini kan yang akhirnya yang untuk orang-orang yang paham, orang yang ngerti, yang memang punya kapasitas bisa harus menyampaikan supaya kami
sebagai rakyat ini kan tahu, ya, kita bisa menilai, gitu ya Pak. Iya, artinya harus kita berpikir, mari kita lakukan tindakan-tindakan yang nyata dan konstitusional gitu. Kita kan nggak bisa melakukan tindakan-tindakan memaksakan kehendak, itu kan nggak bisa seperti itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Maksudnya untuk tetap kondusif ya tentunya kan, kita paham itu terjadi, lalu sebagai masyarakat gitu, melihat hal tersebut, langkah apa yang harus kita lakukan gitu melihat hal tersebut? Ya itu tadi kan, kita kan sebenarnya ingin bertanya kan kepada pembuat kebijakan ini gitu loh. Sebenarnya ini bagaimana gitu? Apakah ada jaminan orang-orang itu setelah itu pulang kembali ke negaranya lagi apa tidak kan maksudnya? Transparansi tentunya ya Pak. Oke. Ya Pak, itu memang hal yang perlu diperjelas gitu kan, karena marak sekali gitu hari ini, apalagi kita melihat kondisi bangsa ini kan sebenarnya kalau kacamata kami gitu ya tidak dalam kondisi yang lagi ya tentu kan itu kan akibat banyak akibat. Contohnya pandemi ini kan sifatnya global ya, bukan negara kita saja tetapi ya kita juga ikut kena dampaknya kan, dan itu kan perlu recovering yang panjang karena korbannya banyak gitu. Korban bukan maksud saya bukan orang yang meninggal, bukan kan. Ya orang yang usahanya bangkrut dan sebagainya dan sebagainya itu kan banyak kan. Ini perlu recovering saat itu. Perang Rusia Ukraina juga secara global itu juga menjadikan bahan makanan tertentu itu menjadi sulit. Tersendat lah. Jadi intinya kondisi global sangat. Ini belum kita mengurai situasi dalam negeri kan gitu kan. Ya aku nggak bisa terlalu ngomong detail lah gitu, biar dipikir masing-masing saja lah. Iya. Baik Pak. Itu yang banyak juga kan yang sudah tagline gitu, berita-berita yang mungkin juga bisa kita konsumsi. Oke. Lalu kembali ke masalah Bumi Putra Pak, masalah pribumi. Ini masalah tadi bukan masalah ingin kita pecah atau bercerai-berai, tapi lebih kepada kesatuan yang sifatnya kondusif gitu ya. Nah, supaya pribumi ini tetap menjadi pemilik hak terhadap apa yang memang ada di bangsa ini gitu. Nah, itu untuk menjadi tuan di negeri sendiri itu apa itu yang langkah-langkah yang memang harus tetap kita pegang gitu. Jadi hidup ini kan sebenarnya kompetisi. Ya kita mayoritas, tetapi kalau kita tidak berkualitas, kan kita tersingkir juga kan gitu kan. Jadi omongan saya itu artinya apa? Artinya kita harus bisa menjawab tantangan-tantangan zaman gitu. Kita harus berkualitas dalam arti pendidikan kita ya, dan sebagainya, dan kehidupan kita dan juga karakter kita gitu. Yang karakter yang sama maksud ya kita tunjukkan kita ini manusia Pancasialis, itu tunjukkan dalam kehidupan yang kita punya pendidikan yang cukup gitu kan. Sehingga kalau ada peluang-peluang, apakah itu jabatan struktural, apakah itu dalam bisnis, kita mampu bersaing. Karena di dalam kehidupan negara manapun, termasuk Indonesia yang bermacam-macam perbedaan itu tadi kan, itu mau kompetisi antara satu dengan yang lain. Saya akan memberikan contoh museum ini kan ya. Saya begitu lulus dari Akademi Militer ya sebagai perwira pangkat Letnan 2, saat itu saya sudah sadar saya harus berkompetisi dengan bersaing dengan teman-teman saya sendiri gitu. Karena organisasi militer itu kayak piramida begini, piramida ya. Waktu kita lulus di sini kan jumlahnya banyak, dapat jabatan semua, komandan peton, mimpin satu peton. Habis itu komandan kompi kan sulit kan, tidak semua bisa masuk sini. Kan gitu. Apalagi sini sampai golongan yang paling elit kan namanya perwira tinggi lah ya. Perwira tinggi kan, bintang 1, 2, 3, 4 itu kan. Tidak semua orang pasti bisa dari sini, padahal ini ratusan orang.
Kan gitu, ini ada beberapa orang. Nah, bagaimana kita mengisi kompetisi? Kita harus mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, itu sudah saya rancang dari awal. Hanya sampai saya menunda pernikahan saya. Teman saya udah letan, udah punya gaji, udah punya pacar, ngapa lama-lama kan nikah gitu. Saya nikah punya anak, jadi sibuk kan. Nah, aku bujang aja terus sampai pangkat kapten, komandan kompi, saya baru nikah. Karir Nah, itu saat kuatkan. saya apa namanya bujang ini tadi, saya jadi sasaran penugasan gitu loh. Karena saya tahu di satuan elit ya Kopassus itu selalu mendana-dana tugas itu. Oh, ini kita harus ngirim perwira ke sana gitu. Ah, nah, sudah yang bujang, nah, gitu kan. Gitu. Artinya itu jadi modal kita nilai lebih. Ini kita harus memberangkatkan pasukan ke sana. Udah saja gitu. Nah, itu adalah jadi nilai lebih kita. Jadi pengalaman lebih banyak justru. Nah, ini perumpamaan untuk semua orang yang bukan saja di militer, yang kayak kalian biasa gitu. Seperti itu. Berarti semua kembali lagi tentang masalah kualitas. Untuk semoga memang nanti kebijakan-kebijakannya juga mendukung gitu kan. Harapan kita kan bahwa kebijakan-kebijakan Iya, jadi hadir. kebijakan-kebijakan itu juga bisa dianu kan. Andai kata itu tidak sesuai kan kita punya hak juga untuk komplain gitu untuk anu. Ada perwakilan kita di dewan gitu. Sodorkanlah ke sana. Ini aturan ini tidak adil kami. Nah, gitu kan. Jadi saya bermaksud begini ya. Kalau melihat hal-hal yang merasa tidak adil, itu ada jalurnya. Nah, intinya gitu kan. Jangan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kehendaknya sendiri-sendiri, itu nggak benar. Ya, semua ada jalurnya. Ada jalurnya sampai ke pengadilan juga kan bisa ngadu kita. Oke, Pak. Berarti memang ini peran serta kita memang harus maksimal juga berarti di masyarakat. Ya, tidak hanya mengharapkan kebijakan-kebijakan yang memang bentuknya jadi ringan, tapi memang kualitas dari masyarakatnya juga harus ditingkatkan. Tapi itu kan tugas dari pemerintah juga untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Gitu. Nah, hari ini kalau misalkan kita melihat, memang justru persaingan itu kita tidak menang gitu, Mas. Lebih banyak didominasi dari luar. Nah, karena dia mempunyai nilai lebih itu tadi kan. Itu harus kita jadikan tantangan kan harusnya kan gitu. Kita jadi mayoritas tetapi tidak berkualitas kan akhirnya tersingkir juga gitu, maksud saya gitu. Oke, berarti bisa tersingkir Pak? Itu adalah persaingan yang fair saja menurut saya sih. Baik, berarti memang kalau misalkan mayoritas gitu, tapi tidak berkualitas juga pada akhirnya juga. Iya, ya tersisih juga kan. Tersisih juga. Gitu. Nah, ini masukan buat kita semua nih yang ada di Nusantara, bangsa Indonesia, bahwa sebagai bumi putra, sebagai pribumi pun kita harus terus meningkatkan kualitas diri. Gitu. Karena memang threat atau ancaman-ancaman yang bentuknya dalam tanda kutip kualitas ya Pak. Berarti kan ancaman itu pasti kan orang akan mengutamakan itu karena hasilnya pasti akan lebih baik. Iya. Kalau orang berkualitas kan. Dan harapannya tetap penguasa ini, pemerintah ini ya kebijakan-kebijakannya juga tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya itu sendiri. Maka pendidikanlah menjadi dasarnya gitu. Pendidikan. Waktu jadi gubernur, mungkin gubernur pertama yang menganggarkan APBD 20% khusus untuk pendidikan itu adalah DKI Jakarta waktu saya gubernur. Karena saya anak guru, gitu. Ayah saya dulu guru. Ya, saya memahami betul pendidikan dan kayak apa saya itu berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak sementara kemampuan ekonominya itu tidak mendukung. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi bisa. Gitu. Ya, berarti memang bisa dijadikan contoh buat kita semua, bukan bahwa kekurangan itu bukan menjadi alasan, justru menjadi tuntutan kita untuk bisa berkualitas dan lebih bisa berkompetisi. Contohnya sudah ada depan kita Pak Istioso, dan memang kita lihat di museumnya, Museum Bang Yos juga banyak sekali penghargaan yang bisa kita lihat.
untuk 10 tahun masa jabatan gubernur, Pak. Ya. Sampai saya coba gali gitu, memang gagasan-gagasannya banyak yang sudah realisasi dan ada juga yang tersendat gitu ya. Kita lihat JIC itu, Jakarta Islamic Center itu sampai hari ini belum dilanjutkan lagi atau Bicara soal apa nih? Jakarta Islamic Iya. Center, ya gitu. Jadi awalnya gini ya, saya berpikir ya, Jakarta itu mayoritas penduduknya Muslim, gitu ya. Tetapi kita tidak punya tempat atau wadah pembinaan umat, gitu kan ya. Membina umat itu kan bukan masalah imannya saja kan, tetapi juga bagaimana ekonominya, bagaimana pendidikannya dan lain sebagainya lah, gitu lah. Nah, oleh karena itu saya membuat Islamic Center, gitu. Tanah yang tadinya tempat pelacuran terbesar di Asia Tenggara. 11 hektar loh itu luasnya itu. Tidak mudah mencari tanah seluas 11 hektar yang menyatu, artinya menyatu jadi satu gitu ya. di Jakarta? Di Jakarta itu amat sulit. Dan sulit. pastilah itu jadi incaran para pengembang. Developer. Nggak bisa dibayangkan kalau itu untuk ekonomi, sentra ekonomi ya. Iya. Di situ didirikan hotel, mall dan lain sebagainya itu. Ya pasti aku pun akan dapat duit lah gitu ya. Dalam arti aku itu adalah gubernur ya, dalam arti untuk pembangunan gitu. Tetapi saya berpikir ya mall ini sudah cukup lah. Lebih dari cukup di Jakarta itu. Harus ada keseimbangan antara pembinaan fisik dan non fisik itu harus ada keseimbangan gitu lah. Makanya saya konsultasikan dengan para ulama karena aku nggak mau keliru salah ya. Ini juga satu pelajaran lagi. Janganlah seorang pemimpin itu merasa semuanya tahu. Nanti bisa keceklong deh, bisa keliru kan. Kalau strategi pertempuran, karena aku ini TNI dari pasukan khusus, mungkin akulah biangnya gitu ya, mungkin ya. Tetapi begitu soal iman gitu, pemimpinan ada biangnya lain lagi. Nah itu kan. Jadi jangan tinggalkan. Untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya kepada yang ngerti. Dalam konteks ini ada ulama. Pikiran saya ya tempat haram jadah kayak begitu kan, mau jadikan tempat sajadah ini apa ya bener gitu kan. Aku nggak mau keliru itu makanya. Ternyata setelah saya kumpulkan di balai kota dan saya bertanya tentang rencana saya, tiba-tiba berdiri bapak ibu-ibu ya termasuk kan ibu-ibu pengajian segala kan saya undang semua kan. Berdiri semua, Allahu Akbar gitu. Aku sampai merinding ya waktu itu kan. Ya aku tetap. Nah rencana besar itu ya. Silakannya lagi apa ya kendalanya. Aku nggak punya referensi gitu kan. Yang namanya Islamic Center itu kayak apa sih di Indonesia juga ketemu, di luar negeri aku belum ketemu. Kan. Memang zaman Rasulullah yang saya tak ketahui dari ceramah-ceramah gitu ya. Ya masjid itulah sebenarnya untuk membina umat, untuk imannya ya. Juga untuk ngurus ekonomi juga kumpul-kumpul di situ, kadang-kadang ngatur strategi pertempuran juga di situ kan gitu kan. Zaman itu ekonominya sangat minim, sekarang ini kan sudah cukup. Jadi itu saya pisah-pisah mainnya kan. Masjid sendiri, tetapi juga ada tempat pendidikan, tempat asramanya. Ada lagi tempat sentra ekonomi. Terus kalau ulama-ulama besar dari luar Jakarta pada mau ke Jakarta, kepingin tidur di tempat yang benar-benar Islami gitu, hotel di situ kan gitu kan. Tetapi kawasan itu juga harus ramah lingkungan kan, ada hutan-hutannya gitu kan, pohon-pohonnya gitu. Itu saya rancang seperti itu. Setelah saya meyakini ini sesuatu yang bagus lah nantinya gitu ya. Kendalanya apa? Waktu itu APBD Jakarta itu sangat minim lah gitu kan. Kan tadi sudah saya ceritakan ya. Ini gitu. Tetapi rencana sebagus apapun kalau tidak pernah dimulai, ya, bahasa kampungnya itu sampai hari raya monyet juga nggak jadi-jadi ini kan gitu kan. Jadi saya harus mulai sebagai starting point dengan harapan nanti dilanjutkan pengalaman saya. Ya. Maka saya prioritaskan membangun masjid dulu. Gitu.
saya mulai juga untuk tempat pendidikan asrama mereka kan. Ini belum sampai jadi, baru dimulai aja tembok-tembokan. Terus saya harus ganti kan, karena apa namanya, kita ini kan terbatas ya, kewenangan kita, jabatan kita itu ada ketentuan-ketentuannya kan. Saya sudah 2 periode nggak bisa lagi kan. Nah, gitu. Terus sampai sekarang ini ya sudah berapa gubernur yang mulai dari Oke, terus Pak Jokowi, ganti Ahok, ganti Jarot sebentar. Kira-kira sudah 5 ya. Masih juga belum lengkap gitu loh. Jadi sebenarnya dalam hati saya yang paling dalam itu ingin sekali itu dilanjutkan sampai tuntas itu. Dan, tapi kan sekali lagi semua itu kewenangan mereka. Aku kan sudah jadi rakyat biasa, nggak punya kewenangan untuk. Itu kenapa saya tanyakan itu karena fenomenal itu Pak. Itu tempat tadi Di dunia itu hanya satu ini. Haram Jadah menjadi sajadah 11 hektar Pak ya. Itu prostitusi diganti semua itu Ya. ya. Waktu Dengan sudah saya layak, bersihkan ya, dan proses untuk menutup ini itu bukan perkara mudah, gitu kan. Nggak perkara mudah itu bagaimana kita bisa menutup ini secara damai, gitu. Nggak ada orang yang teriak-teriak histeris, nggak ada di sana. Dan itu nggak ada benar-benar. Gitu. Saya perlu 1 tahun untuk itu kan, karena sekali lagi kita dekati secara manusiawi. Orang itu kan di sini kuncinya kan. Ya. Kalau hatinya bisa kita anukan, kenapa tidak? Dan itu berjalan smooth semuanya, nggak ada. Ya itu rumitlah sekali lagi. Itulah disitulah seninya memimpin tuh di situ. Jadi harapannya semoga ada yang meneruskan gitu. Menjadi besar. Kan sudah terkenal itu kan ya. Iya. Di dunia ini sudah terkenal sebenarnya Jakarta. Tapi begitu masuk kan orang kecewa kan, kepengen tidur di situ nggak ada hotelnya kan gitu kan. Ya, gitu. Fasilitasnya Aku sampai kalau nggak diundang ke sana kemarin itu ada perayaan halal bihalal gitu, aku datang. Kalau nggak karena kalau aku masuk terus ngeliat kayak gitu, aku jadi kecewa gitu kan. Wah, udah sekian tahun ya, 2007 ke 2023 itu kan 16 tahun aku sudah pensiun dari gubernur. Kok belum seperti yang saya impikan. Impikan. Tapi mimpi yang lain juga ada sih, saya transportasi misalnya kan. Jaringan transportasi itu kan saya juga yang bikin blueprintnya kan. Ada MRT, ada LRT, LRT dulunya monorail ya, ada busway gitu. Tapi sekali lagi kalau nggak saya mulai nggak pernah jadi. Maka saya mulai busway dulu karena busway tidak perlu investor. Dan sekarang sudah ada MRT kan, alhamdulillah diterusin sama gubernur-gubernur berikutnya gitu kan. Bisa kita nikmati sama-sama. Busway juga koridornya terus ditambah gitu. Itu salah satu mimpi. JIS itu juga mimpi saya kan gitu kan. Mimpi orang lain yang alhamdulillah gitu. Tapi begitu lihat ke Islamic Center belum jadi mimpi saya ini kan gitu. Berarti tinggal itu Pak ya? Iya, tinggal itu aja gitu. Padahal itu kan katakan apa namanya, tabungan ke akhirat lah gitu kan misalnya kan ya. Saya berharap kepada penerus. Nah sekarang di tangan PLT yang cukup lama nanti menjabatnya, saya berharap adalah gitu. Walaupun tambah sedikit-sedikit gitu lah gitu. Oke, jadi harapannya ke depan ini satu lagi berarti, tinggal GIC. Semoga bisa terlaksana, bisa diteruskan, karena itu hal yang dimulai dengan fenomenal. Sesuatu yang baik, semoga bisa terlaksana dengan baik juga Pak. Saya berharap ya pengurus Jakarta Islamic Center ini sering-seringlah berkonsultasi gitu dengan Pemda. Kalau memungkinkan ya langsung penentu kebijakan Pak Gubernurnya lah gitu kan. Sering-seringlah menghadap apa saja sebenarnya yang kurang. Oke, baik Pak, itu semoga bisa diteruskan itu. Kita jadi masuk ke story-nya juga, sejarahnya Pak Sutioso kan sebagai peninggalan dari gagasan, ide, semua apa yang sudah dicurahkan. Itu luar biasa. Oke Pak, terima kasih banyak bincang-bincangnya, undangannya. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Terutama untuk generasi muda gitu ya. Bahwa
kesuksesan itu memerlukan kerja keras. Ya. Dan kita ini sekali lagi pribumi itu mayoritas. Ya. Tapi kalau tidak berkualitas ya tetap saja tersisih. Ya, karena sudah zamannya itu zaman kompetisi. Ya, yang terbaik lah akan nongol gitu. Dan kalau orang lain bisa menjadi yang terbaik, kenapa kita tidak bisa? Gitu aja. Baik, para sahabat, rekan-rekan setanah air, telah kita dengarkan sama-sama luar biasa pengalaman dan juga harapan yang disampaikan oleh seorang legend di bangsa ini. Semoga ini sangat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.